Di sini ada isyarat bahwa perkara agama jauh lebih penting daripada perkara dunia. Ya. Perkara agama jauh lebih penting daripada perkara dunia. Karena itu butuh waktu yang panjang dan lama untuk memperolehnya. Hidayah agama mutlak kita perlukan tanpa batas waktu. Hidayah dunia temporal saja sifatnya. Mungkin di waktu-waktu kita tertentu kita butuh, waktu-waktu lain kita tidak butuh. Tapi hidayah agama kita butuh dalam keadaan tanpa batas, mutlak. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya. Kali ini kita akan bahas surat Al-Qasas ayat 22 dan surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 62. Kita baca ayatnya. Al-Qasas ayat 22. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Dan tatkala Musa telah sampai di Madian, maka dia berkata, semoga Tuhanku memberikan hidayah kepadaku kepada jalan yang benar. Di surah Al-Qasas ayat 61-62, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dan tatkala dua kelompok ini telah bertemu di pinggir Laut Merah, maka pengikut Musa berkata kepada Musa, sungguh kita akan binasa karena sudah terkepung oleh Fir'aun dan pasukannya. Maka Musa berkata, tidak, kita tidak akan celaka karena Tuhan saya pasti memberikan petunjuk untuk jalan kita selamat. Itulah artinya surah Al-Qasas ayat 22 dan surat Asy-Syu'ara 61 dan 62. Apa yang menarik kita perhatikan dari ayat ini? Ini ya doa Nabi Musa di tempat yang berbeda. Al-Qasas itu ketika dia sampai di Madian, ketika dia diburu Fir'aun ya karena membunuh salah satu orang Kipti tanpa sengaja, maka Fir'aun murka dan mengancam Musa ya untuk membunuhnya. Dia kerahkan pasukannya, maka Musa melarikan diri sampailah ke Madian, dan di sana dia berdoa, mudah-mudahan Tuhan akan memberikan petunjuk kepadaku pada jalan yang benar. Ketika Nabi Musa berdoa agar Tuhan memberinya petunjuk ya dalam pelariannya ke Madian, maka pemberian petunjuk itu diungkapkan dengan kata yahdini dengan menghadirkan ya di akhir. Yahdini, nampak ianya ya, yahdini, ada ya di akhir yang jelas, aku memberikan petunjuk kepadaku. Tapi Asy-Syu'ara ini ketika Nabi Musa dan pengikutnya itu dikejar Fir'aun. Ketika mereka hendak melarikan diri ke Palestina, di pinggir Laut Merah itu mereka terkepung. Ke depan ada laut, belakang Fir'aun dan pasukannya telah menyusul. Ketika pengikut Musa ketakutan, ini pasti kita celaka ini, karena tidak ada lagi tempat kita akan menyelamatkan diri. Depan lautan, belakang pasukan. Maka kata Musa, kalah, jangan berkata begitu. Kita akan selamat. Kenapa? Karena Tuhan saya akan memberikan petunjuk kepada saya. Ketika Nabi Musa berkata Tuhan akan memberikan petunjuk jalan selamat ketika mereka terkepung oleh kejaran Fir'aun, maka yahdini diungkapkan tanpa huruf ya di akhir. Coba perhatikan baik-baik ya. Ketika di Madian, Musa meminta petunjuk, tapi yahdini dengan ya di akhir. Ada huruf ya di akhir.
Ketika di pinggir Laut Merah, Nabi Musa terdesak dan pengikutnya oleh Fir'aun, dan dia meminta petunjuk. Tapi yahdininya tanpa ya, walaupun akunya masih ada, tapi tidak dimunculkan kata akunya di sana. Hilang ya-nya di sana. Kenapa? Kenapa berbeda redaksinya? Kenapa di surah Al-Qasas yahdini ada ya, sehingga menjadi panjang kalimatnya, menjadi panjang dibaca. Ketika di Asy-Syu'ara, yahdininya hilang ya-nya sehingga menjadi pendek dibaca dan tidak ada mad di sana. Yahdin. Kenapa? Demikian karena ada perbedaan konteks di antara keduanya. Apa perbedaannya? Al-Qasas bercerita tentang Nabi Musa yang sudah selamat sampai di Madian, artinya dia sudah aman. Dia berada di posisi yang nyaman, sudah sampai di Madian. Artinya tentara Fir'aun tidak akan menyusul lagi. Maka ketika itu dia memunculkan kata aku. Yahdini, muncul kata akunya. Kenapa? Karena dia sudah selamat. Maka dia sudah eksis kembali. Keadaannya, keberadaannya sudah aman. Karena itu muncul kata aku. Karena ini sudah dalam posisi aman, maka eksistensi akunya hadir. Tapi ketika di Asy-Syu'ara, kenapa akunya hilang? Karena memang mereka sedang dalam keadaan yang sangat genting. Di depan lautan lepas, ke belakang pasukan, dan mustahil selamat di waktu itu. Maka yahdini, akunya dihilangkan seakan-akan akunya sudah tiada. Karena kondisinya sudah sangat berat. Itu alasan pertama. Alasan kedua, di surat Al-Qasas, Nabi Musa itu meminta petunjuk dalam perkara dunia, dalam perkara dini atau agama. Mudah-mudahan Allah menunjuki saya ke jalan yang lurus. Ini Musa meminta agar dia dituntun dalam perkara agama. Karena itulah Nabi Musa dituntun untuk sampai ke Nabi Syu'aib, hingga Nabi Syu'aib menjadi gurunya selama 10 tahun dalam perkara-perkara agama. Ini modal untuk menghadapi Fir'aun kelak sepulangnya ke Mesir. Kata yahdini dalam surah Al-Qasas itu yang diminta hidayah agama. Sementara di Asy-Syu'ara yang diminta itu adalah hidayah dunia. Kenapa? Mereka butuh keselamatan. Karena di belakangnya ada Fir'aun, di depannya ada Laut Merah. Yang mereka butuhkan di hari itu jalan bagaimana selamat dari kematian ini, dari perkara dunia. Karena itu yahdinnya dibuang, ya-nya menjadi yahdin, sehingga menjadi pendek. Apa maknanya itu? Perkara agama, tuntunan dalam perkara agama itu perlu waktu yang lama. Untuk mendapatkannya waktu yang lama, makanya Nabi Musa perlu 10 tahun mendapatkannya di Nabi Syu'aib. Lama waktunya. Karena waktunya lama, maka katanya pun dipanjangkan yahdini, untuk menunjukkan lamanya proses mendapatkan hidayah agama. Orang mengerti agama itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk memahami agama, belajar. Karena itu yahdini, butuh waktu yang panjang, sepanjang mengatakan yahdini. Dimatkan, dipanjangkan dengan ya. Tapi perkara dunia tidak perlu lama-lama. Urusan dunia sebentar sudah selesai. Kita kalau ingin mengerti perkara dunia tidak lama-lama waktunya. Dan hidayah agama, hidayah dunia, kalaupun kita dapatkan, sebentar paling 60 tahun kita mati. Karena itulah hidayah dunia diungkapkan tanpa ya, yahdin. Bukan yahdini, tapi yahdin. Di sini ada isyarat bahwa perkara agama jauh lebih penting daripada perkara dunia. Ya. Perkara agama jauh lebih penting daripada perkara dunia. Karena itu butuh waktu yang panjang dan lama untuk memperolehnya. Yang ketiga yang menarik, ketika bicara masalah hidayah agama, itu polanya masdariyah. Ayyahdiyani, ada an masdariyah. An yahdiyani. Di surah Al-Qasas ya, an yahdiyani. Tapi perkara hidayah agama, hidayah dunia, itu tidak ada annya. Langsung kata kerja fi'il, yahdin. Tidak ada annya. Kenapa? An
bila berada bersama fi'il mudhari, maka an itu mengubah maknanya menjadi kata benda, isim, hidayah. Tapi kalau kata kerja, ya maknanya limited. Ada batasan waktu, kapan, sekarang, kemarin, akan datang. Kalau an yahdiyani, dia berubah menjadi mutlak waktunya. Apa maknanya itu? Hidayah agama mutlak kita perlukan, tanpa batas waktu. Hidayah dunia, temporal saja sifatnya. Mungkin di waktu-waktu kita tertentu kita butuh, waktu-waktu lain kita tidak butuh. Tapi hidayah agama kita butuh dalam keadaan tanpa batas, mutlak. Dan kata benda itu menunjukkan makna lebih kuat daripada kata kerja. Karena kata kerja itu ada batasan-batasan. Ada batasan tempat, waktu, keadaan. Kata benda tidak ada batasan. Dia bersifat mutlak. Hidayah masalah agama itu ayyahdiyani kata benda. Hidayah masalah dunia itu yahdi, itu dalam bentuk kata kerja. Apa maknanya itu? Tuntunan dalam masalah agama harusnya lebih kita serius mencarinya, tanpa batas mencarinya, daripada kita mencari tuntunan untuk perkara-perkara dunia yang tidak perlu seserius kita mencari perkara apa? Tuntunan-tuntunan untuk perkara akhirat atau perkara agama. Begitulah di antara pesan kenapa berbeda pilihan kata yahdini di surah Al-Qasas dan surat Asy-Syu'ara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.